Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Balik lagi di konten WIGI, di mana kita akan membahas berbagai isu menarik dan isu terhangat seputar gadget. Bersama saya Afif, dan berikut Waktu Indonesia bagian gadget. Berita pertama datang dari Honor, di mana mereka telah resmi merilis ponsel lipat pertama mereka, yaitu Honor Magic V yang rilis tepat pada 10 Januari kemarin. Honor Magic V telah secara resmi diluncurkan di Tiongkok pada 10 Januari 2022 kemarin. Sekaligus menjadi ponsel lipat pertama yang dipacu menggunakan prosesor terbaru, yaitu Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Untuk harganya sendiri, Honor Magic V dijual dengan harga mulai dari 9.999 yuan China atau sekitar 22,5 juta rupiah dan akan mulai dijual mulai tanggal 18 Januari mendatang. Secara spesifikasi, ponsel lipat pertama dari mantan subbrand Huawei ini membawa layar seluas 7,9 inci saat dibuka, dan saat ditutup, HP ini juga memiliki layar eksternal seluas 6,45 inci 120 Hz. Soal kamera, Honor menyematkan 3 lensa beresolusi 50 megapiksel sebagai lensa kamera belakang dan 2 lensa 32 megapiksel untuk kamera depannya. Dan terakhir, untuk sektor dapur pacunya sendiri, seperti yang sudah dimention sebelumnya, bahwa ponsel ini sudah menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Chipset powerful ini pun juga masih dibantu dengan RAM seluas 12 GB dan memori internal 256 maupun 512 GB sesuai dengan variannya. Mau gimana pun juga, Honor itu masih termasuk salah satu brand yang paling baik ya di Indonesia. Jadi walaupun sekarang dia udah pisah ranjang sama Huawei, semoga ini semua tetap menjadi awal yang baik. Hah? Lu sama bini lu? Nanya lagi. Belum genap 2 bulan setelah iPhone 13 series masuk resmi ke Indonesia, kini rumor tentang iPhone 14 ternyata sudah mulai marak di dunia maya. Bicara soal smartphone, tentu kita tidak bisa melupakan sebuah brand sebesar Apple yang telah melahirkan berbagai macam produk iPhone. Seakan tidak pernah ingin berhenti berinovasi, Apple dikabarkan akan merilis sebuah ponsel baru, yaitu iPhone 14 Pro. Seperti yang sudah sama-sama kita ketahui, bahwa Apple baru saja meluncurkan produk iPhone 13 series pada bulan September 2021 yang lalu secara global, dan baru masuk secara resmi ke Indonesia pada bulan November yang lalu. Namun meskipun kabar tentang kehadiran iPhone 14 ini masih sama sekali belum dikonfirmasi oleh pihak Apple, namun baru-baru ini rumor akan ponsel tersebut diketahui telah beredar luas di Twitter. Bocoran tersebut disampaikan oleh akun Twitter bernama @dilandkt. Ia menyebutkan bahwa kedepannya desain iPhone 14 Pro akan berubah dengan dihilangkannya poni di bagian depan ponsel. Dengan hilangnya notch tersebut, ia melanjutkan bahwa kamera selfie di iPhone 14 akan dirubah menjadi berbentuk seperti pil. Sementara untuk sensor Face ID-nya sendiri akan dipindahkan ke dalam layar dan akan tetap berfungsi secara maksimal. Tapi perlu dicatat ya, kalau misalkan tweet tadi itu cuma sekedar rumor, jadi masih bisa berubah-ubah nih, nggak jelas. Kayak perasaan cewek. Setelah sebelumnya beredar kabar tentang Realme 9, kali ini Realme ternyata sudah diam-diam meluncurkan varian Realme 9i. Ponsel terbaru dari Realme tersebut sudah secara resmi diluncurkan di Vietnam, berbarengan dengan Honor Magic V di hari Senin 10 Januari kemarin. Realme 9i diluncurkan dengan spesifikasi khas ponsel kelas menengah, karena menggunakan prosesor Snapdragon 680 yang dipadukan dengan RAM 6 GB dan memori internal 128 GB. Layarnya sendiri juga masih menggunakan panel IPS LCD beresolusi Full HD+, dan untungnya sudah memiliki refresh rate 90 Hz. Di bagian belakang ponsel terdapat modul triple kamera dengan kamera utama 50 megapiksel dengan kamera selfie beresolusi 16 megapiksel. Di Vietnam sendiri, Realme 9i dijual dengan harga 6,4 juta dong atau sekitar 4 juta rupiah. Namun sayangnya, sampai sekarang masih belum diketahui apakah ponsel ini akan secara resmi masuk di Indonesia atau tidak. Sebenarnya pas awal gue baca berita ini tuh agak sedikit kaget ya dengan harga 6,4 juta. Tapi untungnya itu harganya 6,4 juta dong, bukan rupiah. Meskipun ya untuk harga 4 juta rupiah masih lumayan mahal juga sih. Realme GT2 series telah dikonfirmasi akan segera diluncurkan secara global. Perilisan produk flagship Realme secara global ini akan diadakan di negara Eropa. Meskipun untuk tanggalnya masih dirahasiakan, Kepala Grup Bisnis Realme Indonesia yaitu Madhav Seth mengatakan bahwa India juga akan menjadi bagian dari peluncuran Realme GT2 secara global. Terdapat satu hal yang menarik dari hal ini, di mana ternyata Realme mengkonfirmasi bahwa selain produk smartphone, mereka juga akan meluncurkan beberapa tablet Android terbaru dan juga laptop. Terlebih lagi, untuk pasar Indonesia sendiri, menurut Krisva Agnieszka selaku Public Relation of Realme Indonesia mengatakan bahwa produk AIoT Realme bakal jauh lebih menarik dan juga lebih lengkap. Keren banget Realme, tapi saran gue tetap jangan lupa ya, kirim satu-satu produknya ke kantor Pricebook. Bukan Redmi Note 11,
Tapi Xiaomi telah resmi mengkonfirmasi bahwa Redmi Note 11S yang akan terlebih dahulu dirilis secara global. Xiaomi nampaknya akan melakukan ekspansi produk Redmi Note 11 series di tahun 2022. Pasalnya, baru-baru ini muncul sejumlah laporan yang mengatakan bahwa Xiaomi akan meluncurkan Redmi Note 11S versi global. Seperti diketahui bersama bahwa Redmi Note 11S didesain sebagai salah satu model yang memiliki keunggulan dan fitur unik dari seluruh jajaran Redmi Note 11 series dan diprediksi bakal menjadi produk varian menengah. Secara spesifikasi, ponsel terbaru dari Xiaomi ini dikabarkan akan membawa teknologi fast charging 120W yang sebelumnya dikonfirmasi sudah akan digunakan oleh Redmi Note 11 Pro Plus. Layar sendiri masih akan menggunakan panel IPS beresolusi Full HD Plus dengan refresh rate 90Hz. Namun sayangnya chipset yang digunakan masih dirahasiakan meskipun sudah pasti menggunakan varian dari MediaTek. Dan terakhir untuk kameranya, Redmi Note 11S diprediksi mengusung konfigurasi triple kamera yang terdiri dari kamera utama 108MP, lensa ultrawide 8MP, dan lensa makro 2MP. Setelah sebelumnya kita selalu di ghosting dengan Redmi Note 11 yang nggak pernah masuk secara resmi ke Indonesia, semoga aja hal yang sama nggak kejadian dengan Redmi Note 11S ini. Sub-brand Xiaomi yaitu Poco dikabarkan akan segera meluncurkan Poco M4 varian reguler yang akan menggantikan posisi Poco M3 yang sudah dirilis sejak 2021 yang lalu. Terkait detailnya, beberapa leaker seperti Mukul Sharma dan My Smart Price mengungkapkan bahwa Poco M4 akan diluncurkan sekitar bulan Februari secara global. Smartphone ini sendiri akan hadir dengan keunggulan kamera utama beresolusi 64MP dan layar berefresh rate 90Hz. Sementara dari sisi chipsetnya sendiri sayangnya masih belum terdapat konfirmasi ya, meskipun diharapkan akan tetap mengadopsi jaringan 5G. Terkait kapan waktu perilisannya, kedua leaker tersebut juga menginformasikan bahwa ponsel ini diharapkan akan segera diperkenalkan secara global pada bulan Februari 2022 mendatang. Ya, terlepas dari berbagai rumor, semoga Poco M4 ini tetap masih bisa ngasih kita performa yang jempolan di range harga yang terjangkau. Sebelum kita masuk ke berita terakhir, alangkah baiknya buat kalian yang sempat ketinggalan berita terupdate seputar gadget di minggu-minggu yang lalu, kalian bisa main aja ke channel YouTube Pricebook dan di playlist Waktu Indonesia bagian gadget. Kabar kehadiran iPhone seri murah terbaru Apple memang sudah muncul sejak tahun 2021 yang lalu. Namun kini di tahun 2022, kabar tersebut semakin santer terdengar. Mark Gurman dari outlet media Bloomberg mengatakan bahwa kemungkinan besar Apple akan memperkenalkan iPhone SE generasi ketiga dalam sebuah acara daring pada musim gugur atau sekitar bulan Maret hingga Juni 2022 mendatang. Meskipun tidak rutin merilis ponsel iPhone SE setiap tahun, namun menurut Gurman, musim gugur ini sudah diklaim menjadi waktu yang sangat tepat untuk meluncurkan varian baru dari iPhone seri murah tersebut. Dari segi desain, iPhone SE 2022 memang konon masih akan mengusung desain yang mirip dengan iPhone SE generasi sebelumnya, di mana ponsel ini masih memiliki layar berukuran kecil dengan satu tombol fisik untuk kebutuhan sensor biometrics. Awalnya nih, katanya mau mirip iPhone XR di sana. Terus sekarang ternyata kok balik lagi nih, kayak iPhone SE sebelumnya yang desainnya mirip iPhone 8 atau iPhone 7. Jujur sebagai pecinta iPhone SE, gue agak kecewa sih ya. Tapi yang namanya iPhone murah kan, mau gimana lagi? Sekian berita gadget dalam seminggu belakangan ini. Saya Afif dan segenap kru yang bertugas pamit. Assalamualaikum.